Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nera Sakifanindia dari kelas X8. Hari ini saya akan mewawancarai seorang ibu rumah tangga yang berasal dari suku Minangkabau, Sumatera Barat. Mari kita sambut Ibu Runi. Hai guys. Jadi di sini ada Ibu Runi guys. Langsung aja kan ya? Iya. Perkenalkan, nama Ambu Mandi Runi. Apa yang mau ditanya? Jadi kita akan cari tahu sedikit ya guys tentang suku Minangkabau itu gimana sih, ada apa aja di dalamnya ya. Kita tanyain langsung yuk sama Ibu Runi. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama ya guys. Untuk budaya dan tradisi yang ada di suku Minangkabau itu apa aja sih? Sebenarnya budaya, tradisi di suku Minang itu sama halnya dengan penduduk di daerah yang lain. Tetapi biasanya masyarakat Minang memiliki itu banyak tradisi. Salah satunya yaitu randai. Udah pernah dengar belum namanya randai? Waduh, belum pernah sih. Randai itu sebuah seni pertunjukan teater tradisional yang menggabungkan tari, musik, dan cerita rakyat. Selain itu ada lagi, apa coba? Apa itu? Rumah Minang. Iya. Rumah adat Minang. Rumah adat Minang itu yaitu ya rumah gadang, merupakan simbol status dan budayanya orang masyarakat Sumatera Barat. Rumah gadang itu memiliki atap yang melengkung menyerupai tanduk kerbau. Oh, jadi gitu rumah gadang itu ya. Nah, kalau bagian melengkungnya sendiri itu maknanya apa ya, Bu? Yang simbol seperti apa? Tanduk kerbau tadi. Iya, simbolnya. Berarti kan setiap itu memang ada maknanya. Makna rumah gadang sendiri itu ada simbolnya. Itu merupakan yang simbol status kehormatan karena itu dihuni oleh keluarga besar di dalam rumah gadang tersebut. Makanya ada namanya makna rumah gadang yang ada melengkung-melengkungnya itu. Terus ada fungsi sosialnya. Di situ ada tempat berkumpulnya untuk mengambil keputusan penting. Biasanya kalau orang-orang kan bermusyawarah, nah di situ bisa dijadikan rumah gadang tersebut dijadikan tempat untuk berkumpul untuk menyelesaikan suatu masalah. Terus lihat nggak kalau di rumah gadang itu kan arsitektur bangunannya unik. Pernah lihat? Pernah lihat? Gitu Sudah ya. pernah ke sana belum? Oh ya, udah dong. Oh, sudah. Wajib ke sana memangnya. Ya, untuk guys, bagi yang belum, wajib untuk berkunjung ke Sumatera Barat. Rumah gadang itu kan memiliki arsitektur yang unik. Atapnya melengkung menyerupai tanduk kerbau yang melambangkan kekuatan dan keberanian. Yang tadi ditanya, apa sih simbolnya itu artinya? Nah, artinya itu melambangkan kekuatan dan keberanian. Oh, jadi gitu ya guys, simbolnya, maknanya itu. Nah, terus dengar-dengar nih kalau di Sumatera Barat itu kan suku Minangkabau itu biasanya pakai sistem matrilineal. Sistem matrilineal di sana itu gimana sih maksudnya, Bu? Sistem matrilineal itu yaitu garis keturunan yang diturunkan melalui ibunya, yaitu dipegang oleh wanita dalam masyarakat Minang. Jadi bukan dipegang sama keturunan ayahnya ya? Enggak, itu keturunan dari ibunya. Oh gitu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kalau baju adat di sana sendiri itu ada apa aja ya, Bu? Baju adat di sana itu umumnya biasanya sih baju kurung. Itu biasa dipakai oleh si wanita kalau pas ada acara adat atau acara pernikahan. Bentuknya itu terbuat dari kain songket apa kain berukat dengan desainnya longgar. Jadi dia bukan press body itu, pokoknya kainnya longgar, lengannya panjang. Terus ada lagi kalau untuk penutup kepalanya ada sasamping namanya. Terus kalau untuk pria pakaian kain sampingnya cara penggunaannya dililitkan di pinggang. Pria Minang juga pakai apa itu namanya topi atau biasa disebut namanya kopiah. Apa? Mau nanya, ini pasti mau nanya makanan. Oh iya, sering makan namanya rendang nggak? Sering banget sih guys, ya kan ya. Kalau siapa tadi namanya? Nera. Nah, kalau Nera sering berkunjung ke rumah ibu, biasa ibu dipanggil Mande. Nah, setiap 1 bulan atau sebulan 2 kali pasti di rumah ibu membuat namanya rendang, kalau enggak dendeng balado. Cara pembuatan rendang tahu nggak? Pernah nggak? Biasanya anak zaman sekarang itu sering-sering
belajar lewat medsos, mau TikTok. lihat TikTok gimana sih cara makanan-makanan tradisional. Nah, biasanya dia tertarik untuk mencoba makanan tradisional rendang itu sangat terkenal di mana-mana. Itu simple banget sih guys, kayaknya cuma di blender aja nggak sih? Ya nggak sih Bu? Enggak, kalau saya pribadi kalau membuat daging olahan rendang itu nggak pernah namanya memakai blender. Jadi makai alat tradisional Mas Yan. Jadi menggunakan namanya ulekan kalau zaman sekarang. Nah itu. Jadi tapi nggak pakai blenderan. Kalau mau lihat langsung ke Sumatera Barat di rumah pokok di sana, nah buatnya pakai giling langsung. Kalau kita Seru mah anak pokoknya. muda nggak mau ya guys, capek kayak gitu. Nah selanjutnya untuk tarian daerah di sana biasanya tari apa sih Bu? Nah biasanya di sana ada yang namanya tari piring. Itu untuk biasanya kalau mau ada acara adat atau apa, tari piring yang digunakan sebagai penyambutan kalau di Nyambut tamu. Ya. Untuk pertanyaan terakhirnya guys, gimana sih Ibu rasanya tinggal di sekitar ini, kan sekelilingnya suku Minang ini sedikit ya Bu. Terus Ibu bisa nggak sih beradaptasi dengan cepat gitu dengan suku-suku yang ada di Lampung ini? Nah itu pertanyaan yang menarik karena Ibu sendiri memiliki suami yang bersuku Jawa. Kita nggak ada pandang bulu sih sebenarnya. Namanya di Indonesia itu kan hidup dengan keberagaman budaya. Jadi mau suku A, B, C, D itu boleh dengan siapapun nantinya menikah. Nah misal dengan Ibu sendiri menikah dengan suku Jawa, bisa aja bisa mengikuti tradisi dan budaya yang ada di lingkungan sekitar tanpa membeda-bedakan, tanpa memilih-milih, bisa langsung berinteraksi. Untuk kedepannya belajar nih anak-anak muda, namanya kita bersosialisasi nggak harus dengan satu suku bangsa atau suku budaya. Oke, udah guys, terima kasih. Jadi itu sekian ya guys, kita udah mewawancarain Ibu Runi dari suku Minangkabau. Oke, sekian guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.